Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak hebat bersama Ibu Endang. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Hari ini Bu Endang akan menjelaskan pendalaman materi muatan bahasa Indonesia tentang ide pokok setiap paragraf dalam suatu bacaan. Nah, sudah siap belajar bersama Bu Endang? Mari kita perhatikan penjelasan Bu Endang berikut ini. Pengertian ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Cara menentukan ide pokok adalah 1. Bacalah teks dengan sesama secara keseluruhan. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama. Contoh menentukan ide pokok dalam bacaan. Mari kita baca teks berikut. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, kita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk gerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, dari bacaan di atas, ide pokok adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Contoh menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Berapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan? Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nah, kalimat utamanya berada pada awal paragraf, yaitu serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Sedangkan kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas. Hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok yaitu yang pertama membaca teks secara keseluruhan. Cari kalimat teks tersebut. Menemukan informasi dalam kalimat utama. Mengembangkan ide pokok paragraf. Langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yaitu 1.
Menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. 2. Menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. 3. Membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan. Yang keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut jadi beberapa kalimat. Kelima, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir, susun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Anak-anak hebat, sekian tadi materi dari Bu Endang tentang ide pokok suatu bacaan. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.